Ya, saudara, terima kasih. Kembali bersama kami dengan Dialog Merah Putih bersama Bapak B.J. Habibie. Iya, tadi Pak Habibie bicara soal kemiskinan, Pak Habibie, gitu ya. Isu kemiskinan itu selalu menjadi isu sentral. Data BPS dikeluarkan 31,5 juta jiwa di Indonesia itu orang miskin katanya. Tapi bagaimana Pak Habibie melihat soal kemiskinan? Apakah memang kita pada kondisi masyarakat kita yang miskin? Atau justru ada penyebab lain yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi, Pak Habibie? Pertama ya, definisi miskin itu kalau kita memperhatikan, ada ilmuwan yang mengatakan miskin bagi saya adalah yang miskin, yang hampir miskin, yang mendekati miskin, mendekati miskin, dan dibawa ke kemiskinan, dan miskin sekali. Dan itu titik-titik dan tergantung kepentingan yang bersangkutan, dia menentukan angkanya. Nah, saya tahu bahwa angkanya ada mengatakan sekarang kita yang miskin ditentukan pemasukan di bawah 230 sekian ribu rupiah, dan itu hanya sebesar 31 juta kurang lebih, dan dalam hal itu mungkin kalau diperhitungkan 31 juta ya berapa persen aja dari itu, dari rakyat Indonesia. Nah, tapi udah deh, ngapain kita debat-debat itu? Kita debat aja yang ditentukan oleh PBB. PBB menentukan semua yang mendapat pemasukan di bawah $2 tiap hari itu dinyatakan miskin, dan kita harus berusaha untuk menarik mereka keluar dari $2. Kalau itu dibuat definisinya, maka yang miskin di Indonesia sesuai definisi tidak 31 juta, tapi sekitar 140 juta. Dan itu sama dengan 60%. Nah, bagaimana saudara kok mau membiayai proyek-proyek di luar negeri dengan kondisi yang gini? Yang benar aja dong. Nah, di sini yang saya harus sampaikan, ini bukan masalah Indonesia. Tiap negara punya masalah yang sama. Tiap bangsa, tiap masyarakat mempunyai suatu sasaran. Sasaran ialah memberikan ketentraman kepada masyarakatnya. Ketentraman itu akan dimiliki jika kualitas kehidupan dari masyarakat itu tinggi. Dia beriman dan bertakwa, ada lapangan kerja, pemasukan secara halal, yang mempunyai harga diri dan tahu malu. Sekarang, saudara, itu ada kaitannya dengan kemiskinan. Kita harus memberikan pendidikan, bukan pendidikan tetapi kita harus berjuang agar supaya siapa saja di bumi Indonesia ini harus berdedikasi bagi kepentingan mereka. Nah, ini yang saya sangat sayangkan. Pak Habibie, kalau kita bicara masalah kemiskinan, sebetulnya pemerintah kan sudah menggulirkan banyak sekali program-program untuk mengentaskan kemiskinan. Ada KUR misalnya, kemudian ada PNPM. Ini mau BBM mau naik, mau diluncurkan lagi BLT. Apa komentar Bapak? Komentar saya itu sudah baik, tapi ternyata tidak mencukupi. Ya, satu. Dan saya tidak ada melihat alasan, misalnya tadi mengenai pesawat terbang atau apa saja. Kita ikut di situ. Bagaimana rasanya? Sebaiknya dari saya tahu mau dikeluarkan 1,2 miliar, kasih aja setengahnya itu sama IPTN, dia terbangkan kembali N250. Dan semua pesawat terbang yang di bumi Indonesia silakan, kita berani bertanding. Nah, tapi jangan dengan cara-cara ya studi kelayakan, financing dibuat-buat aja, tidak termasuk yang benar aja. Di sini saya mengatakan kita harus objektif, tapi selalu subjektif kepada kepentingan rakyat. Rakyat siapa? Bangsa Indonesia, bukan rakyatnya di luar negeri. Yang benar aja dong. Nah, itu berlaku untuk siapa? Organisasi apapun juga berlaku untuk partai politik. Jangan rakyatnya digerakkan untuk kepentingan politik. Politik itu harus bisa membaca dan memperjuangkan kepentingan rakyatnya itu dengan mengeluarkan karya-karya nyata. Dan di situ tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya kita sendiri. Nilai budaya kita bisa malu. Tapi begini Pak Habibie, ketika kita bicara soal miskin Pak Habibie, di satu sisi apapun barang mahal di Indonesia itu dibeli. Ada 9 mobil dari Eropa
yang hanya diproduksi di dunia hanya 9, kita punya 3 di antaranya, Pak Habibie. Berarti banyak orang kaya, gitu ya. Dan juga Indonesia dan pemerintah selalu bilang bahwa kondisi ekonomi Indonesia itu baik dan sebagainya, dengan pertumbuhan di atas 6%. Pak Habibie, apa itu artinya bagi bangsa ini sebenarnya, Pak Habibie? Dek, saya hanya melihat kenyataan dari angka-angka tadi. Gitu. Kalau pertumbuhan 6% dan ternyata juga 6% orang Indonesia dan hidup garis kemiskinan, oke deh. Tapi kalau pertumbuhan 6% dan 60% itu hidup di bawah garis kemiskinan, it's bad. It's not okay. Ada sesuatu yang tidak benar. Ada yang salah. Nah, dan saya tidak bermaksud untuk mencari siapa yang bersalah. Itu tidak penting. Yang penting kita harus sadari apa kita udah berikan yang paling optimal untuk sasaran perjuangan kita. Nah ini, jadi saudara-saudara, jawabannya adalah lapangan kerja. Nah, sekarang ya kita jelaskan. Tadi saya bilang tiap masyarakat itu mempunyai cita-cita supaya masyarakatnya tentram hidupnya. Tentram itu bahasa kerennya Inggrisnya, dan secara bahasa ilmiah namanya human security. Nah, tentram itu tidak berarti damai identik dengan tentram. Bisa tidak ada perang, tidak ada perkelahian, damai, tapi orang tidak tentram, nggak bisa hidup karena tidak tahu masa depan dari anaknya. Sekolahnya kemana, anaknya di PHK, cucunya tidak ada kemampuan untuk berkembang. Walaupun dia masih bisa makan satu kali dan damai semuanya tapi kehidupan kan tidak tentram. Nah, jadi karena kita harus dalam hal ini tahu bahwa tiap masyarakat, apakah di Eropa atau di Amerika atau di Asia, di Cina, Jepang atau di India, di mana saya tetangga, itu cari ketentraman, cari, dan menjawab itu tidak menjual barangnya saja, tapi menjual barang yang dihasilkan oleh manusianya, penduduknya itu. Nah, apa yang bisa Anda ekspor? Ya tahu, bisa di kapal terbang, tapi Anda tidak bisa ekspor beca. Apa itu nggak bisa ekspor bami begitu? Tidak. Nah, sekarang kita harus sadari kita butuh jam kerja. Jam kerja itu ada identiknya dengan lapangan kerja. Nah, sekarang untuk hal itu ada beberapa pendekatan. Yang satu namanya top down. Kita membuat polisinya, modelnya, bahwa kita membuat peraturan undang-undang sedemikian rupa sehingga formasi dari capital, dari modal itu terjadi di atas, dan nanti dari atas itu akan turun ke bawah sistematis menghasilkan rezeki untuk yang lain, lapangan kerja. Itu top down approach. Itu yang dikenal namanya ya kapitalisme. Pemilik modal. Itu. Oke. Nah, yang satu mengatakan enggak, kita bottom up. Mulai dari bawah, digerakkan sama-sama naik. Modelnya. Nanti naik sama-sama, dan dalam hal ini dia tentukan mekanismenya itu modelnya ya. Itu yang di bottom up, itu yang diketahui sosialisme komunisme. Nah, sekarang Indonesia di mana? kita lihat yang namanya bottom up bubar kena bangkrut. Bukan kena kalah perang, bangkrut. Bukan. Yang namanya top down hampir bangkrut. Amerika. Jadi nggak dua-duanya dong Pak Habibie? Karena itu undang-undang dasar kita dan Pancasila kita dan cara kita hidup dan toleransi yang diberi itu memungkinkan approach bukan top down dan bottom up, tapi mulai dari tengah. Jadi kita dalam hal ini mengembangkan middle class. Dari yang jagoannya middle class, kalau memang dia jagoan, dia akan berhasil menjadi sangat kaya, silakan. Dia menjadi
High class. top. Ya. Tapi karena dia tahu dia pernah di middle class, dia tahu bahwa dia harus berterima kasih pada middle class, maka dia akan bina itu. Dia tidak akan lupa akarnya. Tetapi orang yang bisa, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, kita tarik keluar dari garis kemiskinan. Middle class, jumlah middle class itu harus diperbesar. Untuk hal itu dibutuhkan jam kerja. Jam kerja. Pak Habib, Nah, sekarang saya bilang sama Anda, dengan model tersebut, saya berpendapat kita udah deh, tidak perlu pergi kemana-mana, kita pelajari, mengadakan riset di mana saja, disesuaikan dengan keadaan kita, untuk mengembangkan, cari model-model mekanisme yang terbaik untuk mengembangkan middle class secara murni, tidak main-main yang lain. Silakan. Apakah pendekatan itu ada di Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila sebenarnya? Ada. Kalau saya mau kupas itu bisa berjam-jam. Iya. Tapi ada. Tapi kenapa kita tidak menggunakan itu, Pak Habibie? Ya tanya sama orang yang berkewajiban. Dan Ketika Pak Habibie jadi presiden misalnya, mencoba Saya untuk kan- melakukan itu? saya waktu itu, saya melakukan itu, pertama-tama yang saya buat, ada apa? Waktu Pak Harto turun, ya, lengser, saya ambil alih, saya bentuk kabinet. Ya. Sebelum kabinet terbentuk, saya panggil Jaksa Agung dan mengatakan, semua yang di penjara karena masalah politik, bebaskan. Loh, dia cuma tanya, bebaskan gimana Pak? Bebaskan. Orang boleh saja tidak sependapat dengan pimpinan, itu normal. Silakan. Pertanyaan hanya, Pak, bagaimana dengan Pak Sri Bintang? Bagaimana dengan Pak Pahan? Silakan, segera. Coba lihat. Itu satu. Terus apa? Dilepaskan, ya maklumlah, belum mengerti. Ada prasangka, belum pengalaman yang aneh-aneh. Akibatnya apa yang terjadi? Ya dia dikeluarin. Pertama dia buat, dia lawan habis. Oke, saya yang dilaporkan, Pak itu lihat itu, dia lawan Bapak, dia demonya. Tidak mengapa hak dia kok. Dia boleh berbicara, itu keluar. Semua orang boleh berdemo. Ya. Semua orang boleh berbicara. Dibebaskan pers, itu belum kabinet, bebaskan. Silakan. Loh, Pak, nanti dihadap Pak, nggak penting. Saya nggak penting. Yang penting mereka ini SDM-nya. Nggak boleh rasa takut di rumah sendiri. Nah, saya laksanakan begitu. Tapi orang pada saya bilang, masa saya serahkan mati hidupnya seseorang, termasuk diri saya, ditentukan oleh Allah Pak Habibie, dan bukan oleh manusia. Bapak kan sangat singkat waktu itu berada di pucuk pimpinan sebagai RI 1. Ada yang belum selesai tidak Pak? Bapak merasa? Ya, saya rasa tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Berapa waktunya gitu? Tidak akan selesai. Tentang kita yang sangat saya tahu sendiri bahwa saya tidak meneruskan karena saya membuat persyaratan bahwa saya hanya menyanggupi untuk dicalonkan kembali jikalau pertanggungjawaban saya itu diterima. Dan supaya orang tidak berandai-andai dan seterusnya, saya minta waktu itu ketua Bappenas, ada Wapres sekarang Pak Budi, tanya aja kan Pak Budi, dengan yang lain saya bilang, buat apple to apple. Waktu diterima dari Pak Harto, inflasinya berapa, ini. Lalu saya jelaskan itu. Nah, belum lagi saya bacakan itu, dia bilang tidak terima. ya udah dah. Saya bilang it's okay, itu polemik, it's okay. Saya hanya mau lihat kenyataan. Waktu kenyataan, ya Zulkifli dan tidak diterima karena hanya 48% yang menerima pertanggungjawaban saya ditanya, maaf toh, tidak. Karena saya berpendapat the best is just good enough. Yang terbaik di bumi Indonesia SDM-nya cukup-cukupan untuk memimpin bangsa ini melaksanakan perjuangan. Nah, saya berpendapat itu dan berkeyakinan demikian sampai detik ini. Oleh karena itu saya bilang, coach, silakan, you take the best. Nah, bukan berarti langsung, wah mumpung saya situ pertahankan yang benar aja.